الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di masjid Allah yang mulia ini, di majelis ilmu yang semoga dicurahkan rahmat dan sakinah di dalamnya dan diberikan keberkahan bagi orang-orang yang hadir di majelis ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio ADC FM dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui, jadwal kita pada malam Jumat itu biasanya membahas tentang athar dzunub alal afrad wa syu'ab, pengaruh-pengaruh perbuatan dosa baik itu terhadap individu ataupun satu masyarakat. Dan kitab tersebut alhamdulillah sudah kita selesaikan, paling tersisa satu pembahasan lagi kalau saya tidak keliru sebelum kita libur ya panjang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan kemarin. Nah, untuk kedepannya nanti insyaallah mungkin masih berkaitan dengan al-kabair atau masih berkaitan dengan al-dzunub. Pembahasan kita masih berkaitan dengan dosa-dosa besar. Nanti insyaallah akan saya pilihkan kitab yang mukhtasar atau ringkas sehingga kita bisa beristifadah, mengambil faedah-faedah dari pembahasan yang akan kita sampaikan. Namun pada pertemuan kali ini, untuk mengisi waktu yang singkat ini, kita akan mencoba menyampaikan materi yang mungkin sebagian besar kita atau kita semua yang hadir di sini pernah mendengar pembahasan ini, yaitu tidak keluar dari pembahasan akhlak. Ini al-akhlak ataupun akhlak, bagaimana itu akhlak yang berkaitan dengan kebiasaan, sesuatu yang sudah terbiasa ataupun sesuatu yang diusahakan oleh seseorang. Jadi akhlak antara kebiasaan atau diusahakan. Akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas mengajarkan kepada manusia tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid ataupun berkaitan dengan ibadah saja. Tapi kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke tengah-tengah manusia dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyempurnaan akhlak manusia. Untuk melakukan penyempurnaan akhlak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana kemuliaan dan ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam kitabullah Al-Qur'an ataupun di dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara ayat yang bisa kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'adzim." Jadi awal-awal surat Al-Qalam, masih pada ayat yang keempat, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Jadi ketinggian akhlak Nabi SAW telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab, di dalam kitabnya, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an, atau ayat yang senada dengan ini bisa kita dapati di beberapa tempat di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an Karim. Nah, demikian juga di dalam sabda-sabda Nabi SAW kita dapati beliau menjelaskan bagaimana beliau SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itmamul akhlaqin nas, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang dahulunya memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang bobrok, kemudian disempurnakan oleh Nabi SAW, dikembalikan kepada akhlak yang sebenarnya, akhlak yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hadis yang bisa kita sebutkan seperti sabda Nabi SAW, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, itu untuk menyempurnakan akhlak, liitmamil akhlak. Baik, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, demikian juga tidak hanya Nabi SAW. Beliau SAW berusaha untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki akhlak yang mulia pula. Sehingga yang menemani beliau adalah generasi yang hampir sama seperti beliau, generasi yang mulia, generasi yang tidak akan mungkin terulang lagi. Karena sesungguhnya jika generasi seperti generasi sahabat, orang-orang yang menemani Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim, itu akan muncul generasi seperti itu lagi, berarti akan menuntut Nabi yang setelah Nabi SAW. Nah, kita dapati ketika kita dapati beliau adalah Nabi terakhir, maka generasi seperti generasi Rasulullah, generasi sahabat itu tidak akan muncul juga. Akan tetapi orang-orang yang senantiasa ittiba dengan mereka itu akan ada. Orang yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW juga telah memberikan pendidikan yang baik terhadap akhlak, itu terhadap para sahabat-sahabatnya, sehingga kita dapati bagaimana kemuliaan akhlak para sahabat itu sehingga dijadikan sebagai akhlak salafus saleh, sebagai akhlak pendahulu bagi orang-orang saleh. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, ataupun di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran kita dapati Allah Subhanahu wa taala memuji di antara akhlak para sahabat, orang-orang yang menemani Nabi SAW di dalam penebaran dakwah, yaitu menyebarkan agama Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, siapa mereka? Adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sangat tegas sikapnya kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam, kepada musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap tegas, akan tetapi terhadap sesama kaum muslimin mereka sangat sayang, ruhama. Mereka memiliki akhlak rahmah, memiliki sifat dan tabiat yang penyayang terhadap sesama kaum muslimin. Maka pantas Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa riwayat hadis, beliau SAW bersabda, "Man lam yarham la yurham, man la yarham la yurham." Siapa yang tidak bisa menyayangi, maka tidak akan mungkin disayangi. Siapa yang tidak bisa menyayangi, tidak mau menyayangi sesama manusia kepada sesama kaum muslimin, la yurham, maka dia tidak akan mungkin dirahmati, tidak akan mungkin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menyayangi makhluk di muka bumi ini, maka zat yang ada di langit pun tidak akan menyayanginya. Di rahmat itu adalah satu akhlak yang penyayang, itu merupakan akhlak yang mulia, yang itu telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum. Mereka memiliki sikap rahmah, memiliki akhlak yang penyayang. Baik, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak dalil-dalil yang tidak bisa kita sebutkan, intinya
Akan kita bawakan nanti satu persatu atau beberapa keterangan dari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh para sahabat, di mana di antara para sahabat juga kita dapati ada di antara mereka orang-orang yang sudah terbiasa dengan akhlak yang baik sekalipun mereka belum memeluk Islam. Ya. Jadi ada di antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka telah lebih dahulu memiliki akhlak yang mulia, tapi itu tidak ada harganya bagi mereka. Karena mereka belum melandasinya dengan iman, belum dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan orang-orang yang terbiasa berbuat kebaikan, terbiasa melakukan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tapi bukan didasari karena keimanan dan ilmu, maka sungguh sangat sia-sia. Karena sesungguhnya senyum kita saja ini merupakan tanda akhlak yang mulia dan itu bisa bernilai pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, kata Rasulullah. Senyummu terhadap saudaramu itu ada pahalanya. Senyum aja, senyum. Tapi kan ada di antara orang-orang yang susah senyum. Ada enggak? Ada susah senyum. Sulit baginya kecuali dia memang harus memaksa untuk senyum, baru dia bisa senyum. Kalau tidak, enggak bisa senyum dia. Dia seakan-akan wajahnya kalau dilihat itu bisa segi empat gitu ya, petak. Enggak bisa senyum. Tapi ada orang-orang yang mudah sekali senyum, mudah dia senyum. Sehingga saking mudahnya dia senyum itu kepada siapa saja dia senyum, kan begitu ya. Kepada siapa saja dia senyum. Baik, ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Nah, akan kita bawakan beberapa riwayat hadis ya bahwasanya akhlak itu terkadang memang harus diusahakan. Tapi terkadang ada orang-orang yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang bisa kita bawakan adalah kisah ya salah seorang utusan dari Bahrain ya atau Bahrain ya, ketika utusan-utusan dari Bahrain datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah pada saat itu, yang tujuannya mereka ingin memeluk Islam, ingin berbaiat kepada Nabi SAW, ingin menimba ilmu kepada Rasulullah, ingin mendapati dan melihat bagaimana Rasulullah SAW ingin memeluk ataupun menjalankan agama Islam secara sempurna dengan menjumpai Rasulullah SAW. Mereka pun diutus oleh orang-orang Bahrain menemui Nabi SAW di Madinah. Sesampainya di sana, nah di antara rombongan atau utusan dari Bahrain ini, di antara mereka ada seorang yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais. Ya, Al-Ashaj Abdul Qais. Jadi kenal dipanggil dengan Ashaj. Tapi sebagian seperti di Tabaqat Al-Kubra saya disebutkan nama aslinya adalah Al-Munzir. Ya, Al-Munzir Ibnu Harith Ibnu Amr. Sebagian lagi mengatakan seperti yang disebutkan Ibnu Hisham dan disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Sebagian lagi mengatakan nama aslinya Al-Munzir Ibnu A'id ya, Ibnu Amr. Nah, jadi di antara mereka ada seorang yang bernama Al-Ashaj. Ini yang paling masyhur namanya. Setelah rombongan-rombongan atau setelah utusan dari Bahrain ini tadi sampai di Madinah, biasalah gitu ya, karena saking rindunya ingin ketemu dengan Nabi Allah, utusan Allah. Coba bayangkan, rindunya mereka ingin ketemu Nabi, utusan Tuhan. Sesampainya di sana, sesampai di Madinah, ya, mereka nggak pedulikan lagi hewan-hewan tunggangan mereka, onta-onta dan barang-barang, langsung ngacir semua mengejar Rasulullah SAW. Ingin ketemu Rasulullah, di mana Rasulullah? Biasa begitu ya. Ya biasanya kalau sudah fans terhadap satu orang yang diidolakan itu kan nggak perlu pokoknya sudah dikejar aja sama dia. Nah begitu juga utusan-utusan dari Bahrain ini, sesampainya di Madinah nggak peduli mereka, ontanya ditinggalkan, barang ditinggalkan, yang penting melihat Rasulullah dan ya menyalam tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memegang ya dan mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salah seorang sahabat mereka, salah seorang tadi siapa? Ashaj Abdul Qais, tidak seperti mereka. Justru apa yang dia lakukan? Dia tidak langsung ikut bersama mereka, gerubuk-gerubuk gitu ya, ngejar Rasulullah SAW. Tidak. Justru dia mengambil onta tersebut yang ditinggalkan oleh teman-temannya, kemudian dia tambatkan. Padahal teman-teman yang lain sudah ngacir sana semua. Dia enggak, dia ambil ontanya satu-satu, punya temannya, dia ikati. Ya, dia tambatkan, kemudian barangnya dia kumpulkan. Setelah itu tidak langsung menemui Rasulullah SAW, tidak. Dia pergi dulu ke tempat pemandian, mandi dulu, mandi, bersih-bersih, wangi-wangi, memakai pakaian yang bagus. Ini lihat ini, Ashaj Abdul Qais.
Setelah itu barulah dia datang menghadap Rasulullah. Tatkala dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah melihat dia, Rasulullah langsung memanggil, disuruh duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil Rasulullah mengatakan, ya, inna fika la khuluqain. Ya, setelah disuruh duduk dekat Rasulullah, ya, kemudian Asyad Abdul Qais pun mengambil tangan Rasulullah, ya, dalam riwayat mengambil kedua tangan Rasulullah kemudian dicium. Ya, ini menunjukkan terkadang tidak mengapa mencium tangan orang yang lebih mulia atau yang lebih tua, karena gitu ya. Tapi tidak merupakan harus dicium, dan cara menciumnya juga kata para ahlul ilmi, jangan sampai ciuman itu sampai menundukkan kepala. Kalau bisa ya tangannya diangkat. Jangan sampai yang merukuk gitu ya, karena inhina itu dilarang, atau inhina itu kan lebih ringan dari rukuk. Ya, karena dia akan menyerupai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Asyad Abdul Qais, didudukkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Inna fika la khuluqain." Ya. Ahabbahumullah, yuhibbuhumullahu wa rasuluhu. Ya Asyad Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dua akhlak itu pada dirimu. Masya Allah. Allah dan Rasulnya sangat mencintai dua akhlak itu pada dirimu. Maka Asyad Abdul Qais pun bingung. Dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu," aku pun berkata, "Ya Rasulullah, ma huma ya Rasulullah? Apakah kedua akhlak tersebut wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Al-hilmu wal haya." Ini dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, al-hilmu wal anah. Ya, al-hilm wal anah. Apa yang dimaksud dengan akhlak, kedua akhlak ini? Apa makna al-hilm? Ya, untuk mengetahui apa makna al-hilm ini kata para ulama, diddul hilm at-toish. Lawan kata dari al-hilm ini at-toish. At-toish itu artinya gegabah. Sehingga kata para ulama, al-hilm itu adalah seorang yang cerdas di dalam berpikir dan mengambil tindakan. Itu hilm, cerdas. Ya, karena lawan dari al-hilm ini at-toish. At-toish itu gegabah. Pokoknya sembarangan aja ngambil keputusan. Ini aja sudah ambil keputusan, katanya kan, dah ini langsung. Nah, al-hilm, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak. Allah Subhanahu wa taala mencintai dua akhlak tersebut yang ada pada dirimu. Apa itu wahai Rasulullah? Al-hilm wal anah. Al-hilm yaitu cerdas di dalam mengambil satu keputusan. Yang kedua al-anah. Apa itu al-anah? Kata para ulama, diddul anah, lawan kata dari al-anah ini adalah al-ajalah. Al-ajalah yaitu al-isti'jal. Ajalah bukan roda ya. Maksud al-ajalah maksudnya tergesa-gesa. Nah, sementara Asyad Abdul Qais, kata Rasulullah, dia memiliki al-anah, yaitu sikap ta'anni. Ya, memiliki sikap yang tenang di dalam bertindak. Inilah dia dua akhlak al-Asyad Abdul Qais, yaitu cerdas di dalam mengambil keputusan dan tenang. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah." Sikap tergesa-gesa itu dari syaitan, sementara sikap tenang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun bertanya lagi kepada Rasulullah setelah dia mengetahui apa dua akhlak itu wahai Rasulullah, al-hilm wal anah, yaitu cerdas kemudian tenang, bersikap cerdas ya, punya akhlak yang cerdas dia. Kemudian tenang. Kemudian Asyad Abdul Qais bertanya lagi, Rasulullah, qadiman kana au haditsan? Apakah dua akhlak ini memang sudah dari dulunya, kan gitu ya, tanpa susah payah sudah aku miliki, ataukah baru-baru aja, artinya harus jalan usaha? Sehingga dalam riwayat yang lain, Al-Asyad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, atakhallaqu bihima am jabalani Allahu alaihima? Wahai Rasulullah, apakah kedua akhlak tersebut adalah sesuatu yang harus aku paksakan? Atakhallaq itu memang dia usahakan gitu ya, sehingga menjadi akhlaknya. Atakhallaqu bihima, apakah memang aku harus berusaha memiliki dua akhlak itu sehingga aku bisa cerdas dan bisa sikap tenang, ataukah memang itu merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahwasanya kedua akhlak tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah kepada dirinya. Ya, dua akhlak tersebut merupakan jabalan ya Allahu alaihima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah
memberikan kedua akhlak tersebut kepada dirimu dengan mudah. Maka Syekh Abdul Qais pun berdoa kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak yang mulia, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama berdasarkan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya terkadang akhlak itu ada sesuatu yang memang sudah terbiasa, mudah bagi seseorang untuk melakukannya, tapi ada sebagian orang memang harus memaksakan dirinya, memang dia harus berusaha perlahan-lahan. Seperti yang kita contohkan tadi, senyum saja. Apa semua orang bisa senyum ketika bertemu dengan orang lain? Kan tidak semua bisa seperti itu. Ada orang-orang yang memang susah senyum dia. Jadi kepada siapapun dia memang harus kerudung wajahnya, begitu ya. Abasa wajhuhu, kerudung wajahnya. Beda dengan sebagian orang yang memang mudah baginya untuk senyum. Ini di antara akhlak mulia. Karena Rasulullah SAW adalah dikenal sebagai seorang yang mudah, ya, untuk memberikan senyum. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak senyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, setelah kita mengetahui ya bahwasanya di antara akhlak tersebut ada yang sudah menjadi kebiasaan dan ada yang sesuatu yang diusahakan, sehingga kita sebut di awal tadi akhlak ya antara kebiasaan dan ya diusahakan. Jadi memang terkadang ada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan akhlak tersebut. Allah telah memudahkan dia. Akan tetapi perlu kita ingat, orang-orang yang sudah mudah baginya memiliki beberapa akhlak-akhlak yang dibenarkan di dalam Islam, begitu ya, dengan syarat akhlak tersebut dibenarkan di dalam Islam. Ya, janganlah dia melakukan sesuatu yang mudah itu dengan hanya perkara dengan kebiasaan saja. Akan tetapi hendaklah dia melakukan akhlak yang sudah mudah dia kerjakan itu, dia harapkan di sana pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saking terbiasanya manusia nolong, ada orang yang mudah menolong, ya, sangat respon sekali kan begitu ya. Ada sedikit pokoknya di jalan itu ada sedikit ya orang yang banyak bocor ataupun ada yang terjatuh, langsung berhenti ditolong. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, saya mendapati ada orang-orang yang seperti itu mudah sekali memberikan pertolongan. Tapi sayang, dia memberikan itu tanpa ada dasar ilmu. Dia tidak mengetahui bahwasanya Islam menganjurkan ya seperti hadis Rasulullah, engkau angkat barang ya saudaramu ke kendaraannya, begitu ya. Engkau bantu ini itu ada sedekahnya, ada pahalanya. Bahkan kata Rasulullah, fi buti ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Jadi berpotensi untuk mendapatkan nilai pahala yang begitu besar dari akhlak kita. Terutama orang-orang yang sudah terbiasa memiliki akhlak yang mulia, sehingga ketika mereka melakukan akhlak-akhlak yang mulia tersebut yang sudah terbiasa bagi mereka, maka janganlah mereka melakukan itu hanya sebatas kebiasaan saja, sehingga mereka hanya melakukannya tanpa sedikit pun mengarahkan ataupun mengharapkan balasan, tidak ada ihtisabnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sayang. Orang senyum saja ada pahala sedekahnya. Gimana Anda ya menolong orang-orang yang lagi kesusahan di jalan misalnya, apalagi di jalan banyak sekali kita dapati ya celah-celah ataupun kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Masya Allah, banyak sekali kesempatan. Tapi terkadang ya ada orang-orang yang enggak terbiasa, kan gitu ya, tidak terbiasa mereka dengan mempraktekkan akhlak yang mulia. Tapi tatkala mereka dijodohkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan mempraktekkan, gitu ya, mempraktekkan ataupun mengusahakan akhlak tersebut, mereka merasa enggan. Ya, ketika mendapati sesuatu yang butuh pertolongan mereka, bantuan mereka untuk menunjukkan akhlak, mereka pun hanya melihat, jangan-jangan enggak ngaji nanti ini. Ini pengajian saya apa enggak ini ya? Enggak berjenggot, isbal gitu, usaha. Ya enggak seperti itu kan gitu ya. Masya Allah, kalaulah syarat menolong seseorang itu harus melihat dia ya pengajian dengan kita, harus dia celananya di atas mata kaki, janggutan dulu baru kita tolong. Masya Allah, kan gitu ya. Alangkah lambatnya kita menuju surga. Masya Allah ya, alangkah lambatnya. Bukankah antum pernah mendengar bagaimana Rasulullah mengisahkan seorang wanita Bani Israel yang dia ya berstatus seorang wanita penzina, akan tetapi ingat, tatkala dia mendapati seekor anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya, kemudian dia ambil sepatunya, dia cidurkan, dia minumkan anjing itu. Coba bayangkan, Allah mengampuni dia. Masya Allah. Ini akhlak atau tidak ini?
Akhlak atau tidak? Kok bisa-bisanya seorang wanita yang berstatuskan zina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara memberi minum seekor anjing? Kata para ulama, bahwasanya si wanita tersebut walaupun statusnya seperti itu, akan tetapi tatkala dia melakukan akhlak itu tadi, dia mengharapkan balasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan bahwasanya tidak semua pelaku kemaksiatan itu kemudian kita vonis kafir kan gitu ya. Terkadang ada seorang berbuat kemaksiatan di satu jenis, tapi yang lainnya dia berbuat kebaikan, kan begitu ya. Jadi, nah demikian. Itu kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat kita sayangkan bisa jadi kita hanya sebatas mengangkatkan barang seseorang, akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang besar. Kita tidak mengetahui seperti itu. Bukankah yang mengampuni dosa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati para hambanya. Ya, ketika di sana benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan atau melakukan satu akhlak yang mulia. Nah, ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, demikian juga para sahabat, ada di antara mereka seperti Asyad Abu Qais dan ada di antara mereka yang memang dari dulunya memang tidak memiliki akhlak yang mulia, bahkan mereka memiliki akhlak jahiliyah, masih mereka bawa walaupun mereka telah memeluk agama Islam. Siapa di antaranya? Contohnya saja Abu Dzar. Ya, contohnya saja Abu Dzar. Ketika dia menghina budaknya, ya, ketika dia menghina pelayannya. Karena pelayannya tersebut anak dari seorang wanita berkulit hitam. Dia panggil, "Ya Ibnu Sauda." Ya, anak perempuan berkulit hitam. Ya. Akhirnya dia pun mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun memanggil Abu Dzar. "Ya Abu Dzar, ka'ayyartahu bi ummi?" Apakah kamu mencela menghina dia disebabkan ibunya? Ya, innaka mru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih ada di dalam dirimu akhlak-akhlak jahiliyah. Ini sahabat ini sudah meluk Islam. Ya, ini sahabat sudah meluk Islam. Tapi apakah Abu Dzar kita dapati seorang yang pasrah saja dengan akhlak buruk yang dia bawa? Begitu ya, dengan akhlak yang buruk yang dia bawa, sehingga dia tidak berusaha untuk mempraktikkan akhlak yang mulia dalam Islam. Karena ketika seorang mempraktikkan akhlak mulia yang dalam Islam, ya secara otomatis akhlak yang buruk itu akan tersingkirkan. Apakah Abu Dzar pasrah dengan itu? Aduh, nggak bisa, kalau kayak Rasulullah saya nggak bisa. Ya, karena ada sebagian orang itu tatkala disodorkan, loh, bukankah Rasulullah seperti ini? Bukankah para sahabat pernah begini, pernah begitu? Oh, itu kan Rasulullah. Itu kan sahabat lain, saya nggak bisa kayak Rasulullah, saya nggak bisa kayak sahabat. Bukan, siapa ya? Syariat kita tidak memerintahkan kita harus mirip seperti Rasulullah, ya nggak bisa. Kalau Anda ada yang mirip, benar-benar mirip amalnya kayak Rasulullah, jangan-jangan antum nabi nanti. Antum bisa mirip seperti Rasulullah, jangan-jangan antum nabi nanti. Karena nggak ada yang mirip kayak Rasulullah. Orang sahabat aja nggak ada yang semisal Rasulullah miripnya. Ada nggak sahabat itu yang sama kayak Rasulullah? Mirip gitu loh kekuatan amalnya, sholatnya sampai bengkak gitu ya. Kalau nginfakkan itu tanggung-tanggung gitu ya. Mirip seperti Rasul, tidak ada. Akan tetapi kita diperintahkan berusaha untuk mengikuti ya beliau, prinsip-prinsip akidah beliau, cara ibadah beliau. Ya semampu kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nah, demikian juga kita ketika mengikuti para sahabat ya seperti itu. Nah, lihat ya Abu Dzar ini. Apakah Abu Dzar dia pasrah dengan akhlak jahiliyah yang dia bawa? Tidak, dia berusaha untuk menghilangkan itu dan mengadopsi ataupun mengambil akhlak-akhlak yang mulia di dalam Islam. Sehingga suatu saat seorang yang bernama Al-Ma'rur ya, Al-Ma'rur bin Suwaid ya, Al-Ma'rur bin Suwaid seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Al-Ma'rur bin Suwaid pernah mendapati Abu Dzar dengan pelayannya itu memiliki hullah, memiliki pakaian bagus, tapi sama kan gitu ya. Sama. Abu Dzar sebagai majikan dan pelayannya itu bajunya dengan kualitas yang sama bagusnya. Coba bayangkan, kalau ada seorang zaman ini, hari ini kita dapati majikan sama pelayan itu jenis pakaiannya itu bagus kan gitu ya. Bagus, sama-sama bagus, mahal gitu ya. Harga 400.000, pelayannya 400.000 juga harga bajunya. Orang pada bingung, ini yang mana majikan, yang mana pelayan ya kan gitu ya. Tapi tidak, Abu Dzar tidak mau seperti itu. Jadi Al-Ma'rur bin Suwaid mendapati, ya Abu Dzar, kenapa kok bajumu sama pelayan sama gitu bagusnya kan gitu ya. Maka diceritakanlah sama Abu Dzar, dulu aku pernah mencela pelayanku. Ngadu dia sama Rasulullah
Sehingga aku dipanggil Rasulullah, dibilang engkau masih ada akhlak jahiliyah. Semenjak itulah, kan gitu ya. Semenjak itulah Abu Dzar ya berusaha untuk memberikan pelayanan juga atau memberikan ya balasan kepada pelayannya sesuai dengan apa yang dia konsumsi, apa yang dia kenakan. Karena sesungguhnya setelah Rasulullah mengatakan ya Abu Dzar, ya innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang pada dirimu masih ada akhlak jahiliyah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Tidak berhenti sampai di situ. Sambungan hadisnya Rasul mengatakan ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Itu ikhwan kalian juga pelayan-pelayan itu. Ya, khawalukum sekaligus juga mereka adalah pembantu kalian yang membantu urusan-urusan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan mereka kepada kalian. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka kata Rasulullah, "Faman kana akhuhu tahta yadayhi," siapa saja yang saudaranya di bawah kekuasaannya atau sebagai pelayannya, anak buahnya, kan gitu ya, sebagai karyawannya, maka apa kata Rasulullah? "Falyut'imhu mimma ya'kul." Hendaklah dia memberi makan pelayannya tadi atau orang bawahannya seperti apa yang dia konsumsi. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Abu Dzar. Antum majikan atau enggak? Ya, wal yulbishu mimma yalbas, hendaklah dia beri pakaian pelayannya seperti apa yang dia kenakan. Makanya sama pakaian Abu Dzar sama pelayannya. Kira-kira antum bisa enggak perhatikan ini? Masya Allah. Fala tukallifuhum, kata Rasulullah, jangan mereka diberikan pekerjaan yang berat sekali. Ya, fala tukallifuhum bima yaghlibuhum, jangan kalian bebani dia pekerjaan yang bisa membuat mereka terkalahkan sampai jatuh pingsan, kan gitu ya, sampai keletihan dikasih kerjaan. Wa in kalaftumuhum fa'iluhum alaih. Kalaupun kalian memberikan pekerjaan yang begitu berat, ya dibantu dia supaya ringan kerjaannya. Coba bayangkan, ini akhlak Islam. Dan Abu Dzar telah meninggalkan tabiat akhlak jahiliyahnya, kemudian menuju akhlak yang mulia, akhlak Islam, sehingga bajunya didapati oleh Ma'ruf sama seperti pelayannya. Makannya juga sama. Ya, diberikan kerjaan yang tidak begitu berat. Masya Allah. Nah, ini kita dapat di sahabat Rasulullah SAW yang mampu ya mengusahakan akhlak yang mulia. Kalau mereka bisa, ya antum juga insya Allah harus bisa, kan begitu ya? Insya Allah kita akan bisa. Baik itu kita di antara kita sudah memiliki akhlak yang mulia, kita sudah dari kecil ataupun dari dulu sudah bisa mengerjakannya, membiasakannya, maka pertahankan. Ya, kemudian niatkan agar mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di antara kita ada yang belum bisa, susah dan sulit bagi kita untuk memiliki beberapa akhlak mulia dalam Islam seperti yang dimiliki oleh Abu Dzar, kan begitu ya, ataupun sahabat-sahabat yang lain, maka berusahalah. Memang disitulah kita diuji, dan usaha kita itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya, kita mungkin seorang yang pemarah, kata Rasulullah pada seorang yang pemarah, la takhthab. Mungkin sulit bagi seorang yang memang punya watak marah itu tidak marah, kan gitu ya. Walaupun dia harus getar-getar tangannya, ya. Itu tidak marah. Tapi usahanya seperti itu akan diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala rahimanallahu wa iyyakum jami'an, karena waktu telah ya mendekati waktu Isya, sudah dikasih syarat tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kita ambil faedah dan bisa menambah ya keilmuan kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ataupun menjaga akhlak yang sudah ya biasa kita lakukan. Kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum kita miliki akhlak tersebut, adalah kita berusaha untuk memilikinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Ini saja dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.